apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat kita memulai untuk ternak ayam kampung. Jangan sampai nanti populasinya banyak, nanti ayamnya itu kurang sehat ya, ayamnya itu kanibal seperti itu ya. Nanti kalau misalnya udah kanibal itu pasti akan kitanya yang repot ya. Halo sahabat peternak, kembali lagi bersama Deto Putra TV ya. Nah, kali ini kita akan review ya, atau kita akan ulas beberapa cara ya, misalkan sukses ternak ayam kampung ya, atau faktor-faktor apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat kita memulai untuk ternak ayam kampung gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya sih sudah pernah dibahas ya di video-video sama YouTuber lain atau review-review lain gitu ya, dari peternak lain. Tapi ini saya akan bahas sesuai dengan apa yang saya tahu gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat peternak yang ingin memulai ayam kampung atau ternak ayam kampung. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu adalah, yang paling utama adalah kandang ya. Jadi sahabat peternak itu pastikan kandangnya itu sesuai dengan kapasitas atau jumlah yang sahabat peternak itu ingin pelihara. Misalkan peliharanya 200 ekor. Ya harus disesuaikan tuh ya ukuran kandangnya gitu ya. Nah, kalau di sini standar kandangnya itu adalah 1 meter persegi itu diisi oleh 10 sampai 15 ekor ayam. Seperti itu ya. Ayam dewasa ya. Jadi kalau udah ukuran 1 kilo, nah standarnya seperti itu gitu ya. Jadi sahabat peternak bisa lihat ya, ini kandangnya ukurannya kurang lebih 24 meter itu dikali 8 ya. Dan ini kapasitasnya untuk 2.500 ekor ayam ya. Nah, jadi standarnya itu 1 meter persegi itu diisi 10 sampai 15 ekor ayam ya. Nah, jadi itu salah satu faktor yang harus sahabat peternak pikirin juga ya pada saat beternak ayam kampung. Jadi jangan sampai nanti populasinya banyak, kandangnya tidak sesuai dengan kapasitas ayamnya. Yang ada terjadi nanti ayamnya itu kurang sehat ya, ayamnya itu kanibal seperti itu ya. Nanti kalau misalnya udah kanibal itu pasti akan kitanya yang repot ya. Karena kita tinggal sedikit, tahu-tahu ayam udah berdarah ya, belakangnya itu pasti dipatok-patokin gitu ya. Nah, itu penanganannya itu agak ribet gitu ya. Kalau terjadi kanibal ya, berarti itu bisa jadi sirkulasi udaranya itu kurang baik. Nah, tapi kalau sudah terjadi ya mau nggak mau kita pasti kasih hijauan ya, bisa dari daun paya ya, singkong ya, dan hijauan lainnya. Nah, tapi itu tidak mengurangi juga ya, yang ada nanti tetap ada kanibal lagi karena kasihan, apa, sayang juga ayam udah gede akhirnya mati karena kanibal seperti itu. Nah, jadi sahabat peternak pastikan faktor itu juga masuk ke list sahabat peternak ya, yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, terus faktor lain adalah, nah di saat sekarang ini lagi musim kemarau ya, jadi pastikan ayam itu ya harus sering dikontrol tempat minumnya ya. Jadi jangan sampai tempat minumnya itu kosong ya. Karena kenapa? Karena musim kemarau ya, ayam segini banyak atau populasi di kandang ya lumayan banyak. Nah, itu airnya juga harus diperhatikan karena ayam itu pasti akan lebih sering minum ya di saat musim kemarau seperti ini gitu ya. Nah, mungkin kan maksudnya airnya itu kosong ya, habis. Nah, itu harus kita sering-sering cek ya. Misalkan sahabat peternak mungkin biasanya ganti air pagi, misalkan jam 7 ya, sore jam 4 ya, mungkin bisa dimajuin jadi jam 3 atau jam 2, sahabat peternak bisa lihat. Kalau ada yang kosong, buru-buru sahabat peternak isi ya airnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan semuanya itu sudah dijalanin, ya pasti yang pertama tadi mungkin sahabat peternak bisa lihat di video sebelumnya ya, kayak yang harus diperhatikan adalah DOC ya, segala macam ya, penghangat, pakan, dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah penting adalah saat penjualan ya. Nah, itu juga faktor yang sahabat peternak harus perhatikan. Kita bisa ngegedein ya, tapi tadi pas saat udah gede, kita bingung tuh mau jualnya kemana gitu ya. Nah, kalau misalkan sahabat peternak mulai membesarkan ayam ya, itu nggak usah langsung banyak dulu ya. Mungkin sahabat peternak bisa mulai dengan sedikit dulu. Nah, kalau misalkan beli di PT ya, atau beli DOC itu kan standarnya adalah kan 1 box ya. 1 box itu isinya 102 ekor ya. Jadi 100 ekor dan 2 ekornya itu untuk garansi kematian seperti itu ya. Nah, jadi sahabat ternak tuh bisa dilakukan tuh ya. Ternak dulu sedikit 100 ekor ya. Nah,
gimana nanti penjualannya gitu ya. Nah, kalau penjualan itu balik lagi ya tergantung kitanya gitu ya. Karena kan kalau misalkan kapasitasnya sedikit, 100 ekor, masa sih kita nggak bisa jual ayam 100 ekor gitu ya. Sekarang kan banyak ya tempat untuk jualan gitu, ada marketplace ya, bisa di Facebook ya, marketplace Facebook ya, ada di Shopee, ada Tokopedia, status WhatsApp, bisa share ke grup keluarga ya, banyak lah, apalagi cuma 100 ekor ya. Sahabat peternak tinggal bilang ya, oh nih siap panen nih, atau siap nih ayam kampung ya, ukuran 1 kilo ya, dikirim dalam keadaan sudah dipotong. Nah, seperti itu. Jadi sahabat peternak juga harus siapkan untuk potongnya, potong aja sendiri gitu kan, nggak banyak-banyak juga ya, 100 ekor seperti itu kan. Misalkan sehari laku 5, laku 10, kan itu juga ya alhamdulillah ya, dan itu bisa harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga bakul atau harga tengkulak seperti itu ya. Nah, kalau di sini itu hasil panen itu sebagian dijual ke bakul atau tengkulak, sebagian untuk diproduksi untuk ayam ungkep ya, dan sebagian dijual untuk customer di online ya, sama di offline. Jadi ada toko atau di pasar ya menyediakan ayam kampung, sama di online menyediakan ayam kampung seperti itu ya. Jadi sahabat ternak itu sebenarnya banyak ya cara-caranya. Baik lagi, wah susah bang ya, wah susah mas ya. Di sini harganya murah ya, baik lagi ke diri kita ya. Kita mau melakukan nggak? Ini kan usaha-usaha kita sendiri gitu ya. Masa kita bergantung dengan orang lain gitu ya. Kalau kita mau maju ya atau kita mau sukses ya, kita harus lakuin tuh step-step itu ya. Nggak apa-apa kita bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu ya. Nah, paling nggak seperti itu ya, beberapa faktor yang harus diperhatikan ya. Ini di luar dari DOC, penghangat, pakan, dan lain-lain ya. Mungkin yang lebih general adalah yaitu kandang ya, jadi jangan sampai kepadatan, karena kalau kepadatan nanti itu ayam bisa terjadi kanibal. Kalau kanibal kitanya yang repot ya. Terus pada saat itu nanti adalah faktor pertama adalah yang paling penting adalah itu penjualan. Gimana cara jualnya. Nah, kalau misalkan itu ya itulah ya, kita bisa tawarkan sendiri kalau masih dalam populasi sedikit, 100 ekor, 200 ekor, kita masih bisa jual sendiri ya, tanpa mengharapkan bakul ya. Kita bisa jual ke tetangga ya, status WhatsApp, Facebook, marketplace ya, ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain seperti itu. Jadi sahabat peternak, mungkin itu aja beberapa faktor yang harus atau yang bisa kita lakukan supaya kita bisa sukses atau bisa konsisten dalam usaha ternak ayam kampung. Oke, semoga video ini bermanfaat. Maju terus peternakan Indonesia. Salam dari Deto Putra TV.